Budi tiba di depan pintu apartemenku dengan wajah tegang dan mata menghindari tatapku langsung. Andi, aku butuh uang itu kembali sekarang, tapi kamu ini cuma gay yang dari dulu ngarep aku, dasar banci. Jangan harap aku balikin, karena aku nggak mau berurusan dengan orang seperti kamu lagi, katanya dengan suara dingin yang menusuk seperti pisau, dan saat itu juga dunia seolah runtuh di sekitarku. Persahabatan 10 tahun lenyap dalam sekejap karena satu kalimat penghinaan yang mengungkap rahasia terdalamku. Aku berdiri membeku di ambang pintu. Tanganku masih memegang amplop berisi 50 juta rupiah yang sudah kusiapkan sejak pagi tadi. Jantungku berdegup begitu kencang seolah ingin meledak dari dada. Bagaimana bisa Budi, pria yang selalu kupanggil sahabat terbaik sejak kuliah di Bandung dulu, tiba-tiba melempar kata-kata itu padaku. Wajahnya yang dulu penuh senyum kini penuh amarah, dan aku merasa seperti ditampar berkali-kali. Budi, apa maksudmu? Gumamku pelan, suaraku hampir hilang ditelan rasa sakit yang membuncah. Dia hanya menggelengkan kepala, mengambil tasnya dan berbalik pergi tanpa sepatah kata lagi, meninggalkanku sendirian di apartemen kecil di pinggir Jakarta Selatan ini. Udara pagi yang biasanya segar kini terasa pengap, lampu neon di langit-langit berkedip seolah ikut menertawakanku. Aku jatuh duduk di sofa, tangan menutup wajah, air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Semua kenangan 10 tahun berputar di kepala seperti ilmu yang rusak. Kami berdua tertawa di kosan kampus, berbagi cerita malam-malam, Budi yang selalu ada saat aku sedih karena masalah keluarga di desa kecil Jawa Timur. Tapi sekarang semuanya hancur karena uang itu. Aku ingat jelas hari ketika semuanya dimulai, 6 bulan lalu. Telepon dari Budi masuk tengah malam, suaranya panik sekali. Andi, tolong ibuku kritis di rumah sakit Surabaya, dokter bilang butuh operasi segera, biayanya 50 juta. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, kamu satu-satunya yang bisa bantu. Aku tidak berpikir dua kali. Sebagai desainer grafis di perusahaan kecil, tabunganku memang pas-pasan, tapi demi Budi aku pinjam dari rekan kerja dan transfer langsung ke rekeningnya. Gak usah khawatir, bro. Ibu kamu pasti sembuh, kataku waktu itu, hati penuh harap karena aku mencintainya diam-diam sejak lama. Cinta yang tak pernah kungkapkan karena takut kehilangan persahabatan ini, takut Indonesia yang masih penuh prasangka akan menghancurkan kami berdua. Budi bilang terima kasih berulang kali, janji akan mengembalikan dalam 3 bulan. Tapi bulan demi bulan berlalu, dia hanya kirim pesan singkat masih nunggu gaji, sabar ya. Aku sabar, karena aku sayang dia. Sampai akhirnya keluargaku di desa menelepon, ayahku sakit jantung dan butuh biaya rumah sakit juga. Saat itulah aku menagih dengan sopan lewat chat. Jawaban Budi. Hanya diam lalu hari ini dia datang dan meledaklah bom itu. Aku menghabiskan sepanjang hari itu berjalan mondar-mandir di apartemen, memandang oto kami berdua di dinding. Wajah Budi yang tampan dengan senyum lebar, rambut hitam pendek khas pria Indonesia, mata yang selalu membuat hatiku berdegup. Apakah dia tahu selama ini? Apakah dia hanya memanatkanku? Pertanyaan itu berputar tanpa henti. Malam semakin larut, hujan deras mengguyur Jakarta, suara klakson mobil di jalan raya terdengar samar. Aku menelepon saudaraku di desa, berbohong bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi dalam hati aku merasa seperti orang asing di negeriku sendiri. Di Indonesia, menjadi pria yang mencintai pria seperti aku adalah dosa besar bagi banyak orang. Keluargaku di kampung pasti akan mengusirku kalau tahu. Teman-teman kantor juga, mereka sering bercanda soal cowok banci saat istirahat.
Dan sekarang Budi, orang yang paling dekat, justru melempar kata itu padaku. Aku menangis sampai tertidur, mimpi buruk tentang masa kecil di desa di mana ayahku pernah memukul anak tetangga yang ketahuan aneh. Pagi berikutnya, aku bangun dengan mata bengkak. Aku memutuskan untuk tidak mengejar Budi lagi. Uang itu hilang, persahabatan itu hilang, tapi aku masih punya diri sendiri. Atau begitulah yang ku coba yakinkan pada diri sendiri. Tapi rasa sakit itu tak kunjung hilang. Aku mulai menghindari panggilan dari keluarga, bekerja seperti robot di kantor, dan setiap malam bertanya-tanya, mengapa aku harus sembunyi terus? Apakah hidup seperti ini layak diperjuangkan? Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut tebal di atas Jakarta. Aku datang ke kantor lebih awal, duduk di meja desain dengan headphone menyala keras, berusaha tenggelam dalam pekerjaan logo dan poster iklan. Rekan kerjaku, Rina, sempat bertanya kenapa mukaku pucat. Cuma kurang tidur, jawabku sambil tersenyum paksa. Tapi di dalam, aku merasa hampa. Setiap kali ponsel bergetar, hatiku berharap itu Budi yang minta maaf. Tapi yang muncul hanya pesan spam atau panggilan dari ibuku yang menanyakan kapan aku pulang ke desa. Aku tak berani angkat. Bagaimana aku cerita bahwa sahabatku menghancurkan segalanya dengan satu kata yang benar-benar menggambarkanku. Suatu sore, setelah rapat panjang dengan klien, aku berjalan kaki menyusuri trotoar Sudirman yang macet. Hujan gerimis membuat udara lebih sejuk, tapi pikiranku terpanas. Aku ingat lagi bagaimana Budi dulu selalu menjemputku di stasiun kereta saat pulang kampung. Kami berdua naik motor bebek tua miliknya, tertawa sambil menghindari genangan air. Kamu satu-satunya yang ngerti aku, Andi, katanya waktu itu. Aku percaya sepenuh hati. Bahkan saat dia cerita soal pacar-pacarnya yang selalu gagal, aku diam saja meski hati sakit. Aku rela jadi tempat curhat, asal bisa dekat dengannya. Tapi sekarang semuanya terasa palsu. Apakah dia dari awal tahu perasaanku? Apakah pinjaman itu hanya alasan untuk memanatkanku? Aku mampir ke warung kopi kecil di gang belakang kantor, duduk di kursi plastik sambil menatap layar ponsel kosong. Pesan terakhir dari Budi masih ada, uangnya nanti ya, bro. Bro. Kata yang dulu hangat kini terasa seperti ejekan. Seorang pria sesia denganku berpakaian rapi dengan kemeja putih, duduk di meja sebelah. Dia tersenyum ramah. Kamu kelihatan lagi ada masalah berat, katanya pelan. Namanya Rea, katanya dia programmer di perusahaan sebelah. Kami ngobrol ringan tentang lalu lintas Jakarta yang gila, tentang harga sembako yang naik, tentang hidup yang kadang terasa berat tanpa alasan. Untuk pertama kalinya setelah insiden itu aku merasa sedikit lega. Rea tak bertanya terlalu dalam, tapi matanya penuh pengertian. Kadang kita harus lepas yang gak seharusnya kita pegang, ujarnya sebelum pulang. Kata-kata itu menggema di kepalaku sepanjang malam. Keesokan harinya, aku memberanikan diri menelepon saudara perempuanku di desa. Andi, ayah lagi sakit lagi, butuh biaya obat, katanya khawatir. Aku janji akan kirim sebisa mungkin, meski tabunganku sudah hampir kosong. Malam itu aku duduk di balkon apartemen, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Jakarta begitu besar, begitu ramai, tapi aku merasa sendirian. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, berapa lama lagi aku harus sembunyi. Di Indonesia ini, keluarga dan masyarakat selalu bilang pria harus menikah dengan perempuan, punya anak, lanjutkan garis keturunan. Tapi hatiku tak pernah berbohong. Sejak kecil aku sudah merasa berbeda,
tapi baru sadar saat kuliah bersama Budi. Cinta itu tumbuh pelan, seperti pohon yang tak boleh terlihat akarnya. Sekarang akar itu terbongkar, dan aku takut angin kencang akan merobohkannya. Aku mulai mencari cara untuk melupakan. Bergabung dengan komunitas lari pagi di Taman Suropati, bertemu orang-orang baru. Tapi setiap kali melihat pasangan pria yang berjalan beriringan, hatiku perih. Rea muncul lagi di warung kopi itu beberapa kali. Kami jadi rutin ngobrol. Dia cerita soal keluarganya di Medan yang ketat, bagaimana dia pindah ke Jakarta untuk bebas bernapas. Hidup cuma sekali, Andi. Jangan buang waktu buat orang yang gak menghargai, katanya suatu hari. Kata-kata itu seperti obat, pelan-pelan menyembuhkan luka. Tapi luka Budi masih menganga. Aku belum siap cerita semuanya pada Rea. Belum. Bulan ketiga setelah insiden itu, aku memutuskan pindah ke apartemen baru di kawasan Kemang. Tempat yang lebih ramai, lebih anonim. Kantor tetap sama, tapi rutinitas berubah. Pagi-pagi aku sudah lari di sekitar kompleks, malamnya menghabiskan waktu di kai kecil dekat rumah. Rea sering ikut. Kami bicara tentang segalanya kecuali masa lalu Budi. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta lagi, Rea mengajakku makan malam di warung sate pinggir jalan. Kamu kelihatan lebih baik sekarang, katanya sambil menyodorkan piring. Aku tersenyum tipis. Untuk pertama kali aku cerita sedikit. Ada sahabat yang bikin aku kecewa besar. Pinjam uang, terus bilang hal-hal yang menyakitkan. Rea mengangguk paham, tak memaksa detail. Banyak orang di Indonesia seperti itu, Andi. Takut sama yang berbeda. Tapi kamu gak salah karena mencintai siapapun yang kamu cintai. Kata-kata itu membuatku berani membuka sedikit lebih dalam. Aku cerita tentang desa kecilku di Jawa Timur, tentang ayah yang selalu marah kalau ada anak laki-laki yang lembut, tentang ibu yang diam saja. Rea mendengarkan dengan sabar, matanya yang coklat hangat membuatku merasa aman. Kami pulang bersama naik ojek online, angin malam menusuk kulit. Di depan pintu apartemenku, Rea berhenti sebentar. Kalau butuh teman ngobrol, aku selalu ada. Malam itu aku tidur lebih nyenyak. Mungkin ada harapan. Tapi kehidupan tak pernah mudah. Telepon dari ibuku datang lagi. Andi, kapan kamu pulang? Ada anak Pak Lurah yang cocok buat kamu, sudah waktunya nikah. Aku membeku. Ibu aku masih sibuk kerja, jawabku bohong. Di dalam hati aku tahu ini hanya awal. Keluarga di desa tak akan pernah mengerti. Aku mulai membaca artikel online tentang komunitas gay di Indonesia yang diam-diam berkumpul, tentang tekanan yang sama yang dirasakan ribuan pria lain. Itu membuatku merasa tak sendirian. Di kantor aku lebih fokus, proyek-proyekku mendapat pujian. Bos bilang aku berubah jadi lebih dewasa. Mungkin benar, pengkhianatan Budi memaksaku tumbuh. Rea mengajakku ke acara kecil di sebuah kai di Senopati, tempat berkumpulnya seniman dan kreator. Musik pelan mengalun, orang-orang tertawa bebas. Di sana aku bertemu Dimas, teman Rea yang juga desainer. Kami ngobrol panjang tentang seni dan hidup. Dimas cerita tentang perjuangannya keluar dari desa di Bali, bagaimana dia belajar menerima diri. Kamu kuat, Andi. Jangan biarkan satu orang menghancurkanmu, katanya. Malam itu aku pulang dengan hati lebih ringan. Untuk pertama kali, aku merasa ada orang yang benar-benar mengerti tanpa menghakimi. Tapi bayangan Budi masih muncul di mimpi.
Aku bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja, apakah ibunya sembuh. Tapi aku tak berani menghubungi. Suatu hari di akhir pekan, aku pulang ke desa karena ayahku masuk rumah sakit lagi. Perjalanan kereta panjang memberi waktu berpikir. Di rumah, ibu memelukku erat. Kamu kurus sekali, nak. Ayah di ranjang hanya diam memandangku. Malam harinya, saudaraku berbisik, ada gosip di kampung tentang kamu dan Budi. Katanya kalian terlalu dekat. Aku terdiam. Prasangka sudah menyebar. Aku pulang ke Jakarta dengan hati lebih berat, tapi juga lebih yakin bahwa aku tak bisa lari selamanya. Kembali ke Jakarta terasa seperti kembali ke medan perang. Tapi kali ini aku tak lagi sendirian. Rea dan Dimas menjadi teman tetap. Kami sering nongkrong di Kai Aurit, berbagi cerita tentang tekanan kerja dan keluarga. Suatu sore, Rea mengajakku jalan-jalan ke Monas saat matahari terbenam. Kami duduk di rumput hijau, angin sejuk meniup rambut. Aku suka kamu, Andi. Bukan sebagai teman biasa, katanya pelan. Aku terkejut, tapi hangat menyebar di dada. Untuk pertama kali setelah Budi, aku merasa dicintai apa adanya. Kami tak buru-buru, hanya pegangan tangan diam-diam saat berjalan pulang. Itu cukup. Hubungan kami tumbuh pelan seperti bunga di musim kemarau. Rea sabar mendengarkan semua ceritaku tentang Budi tanpa cemburu. Dia bagian dari masa lalu yang mengajarkanmu, katanya. Aku mulai belajar mencintai diri sendiri. Di kantor, aku promosi menjadi senior designer. Gaji lebih besar, aku kirim ke ayah untuk pengobatan. Tapi tekanan keluarga tak berhenti. Ibu kirim oto gadis tetangga, ini calon yang baik, nak. Aku hanya bales, nanti dibahas. Di dalam hati aku tahu aku harus berani suatu hari. Suatu malam, Rea mengajakku ke acara komunitas kecil di sebuah rumah di Menteng. Di sana ada puluhan pria seperti kami berbagi pengalaman tanpa takut. Aku mendengar cerita tentang pengusiran dari rumah, kehilangan pekerjaan, tapi juga tentang keberanian dan kebahagiaan. Aku pulang dengan mata basah. Aku mau coba terbuka pelan-pelan, kataku pada Rea. Dia memelukku erat. Aku dukung kamu. Tapi ujian datang lagi. Budi tiba-tiba menghubungi setelah berbulan-bulan. Pesan singkat, Andi, kita bicara. Aku ragu, tapi akhirnya setuju ketemu di taman dekat kantor. Dia datang dengan wajah lebih kurus. Ma, soal dulu. Ibu memang sakit, tapi aku salah ngomong. Aku diam saja. Dia cerita bahwa uangnya habis untuk hal lain, bukan operasi ibu sepenuhnya. Aku takut waktu itu, Andi. Aku tahu perasaanmu, tapi aku nggak bisa balas. Kata-kata itu seperti garam di luka lama. Aku tak marah lagi, hanya kecewa. Kamu sudah hancurkan aku, Budi. Tapi terima kasih karena sekarang aku lebih kuat. Kami berpisah tanpa pelukan. Malam itu aku menangis di pelukan Rea. Pengkhianatan itu akhirnya selesai. Tahun baru tiba, Jakarta penuh kembang api dan harapan. Hubunganku dengan Rea semakin dalam. Kami merencanakan liburan kecil ke Bandung, tempat kami dulu kuliah. Di sana aku cerita semua tentang masa lalu. Rea mendengarkan lalu bilang, kamu sudah melewati badai terbesar. Kami berjalan di jalan Braga yang ramai, tangan saling genggam di saku jaket. Itu momen kecil tapi berarti. Kembali ke Jakarta, aku memberanikan diri bicara dengan saudaraku lewat video call. Aku nggak bisa nikah sama perempuan. Aku suka pria.
Diam panjang di ujung sana. Kamu yakin, Andi? Ayah bakal marah besar. Aku tahu risiko itu. Tapi aku tak bisa bohong lagi. Krisis datang saat ayahku tahu. Telepon dari ibu penuh tangis. Ayah bilang jangan pulang lagi kalau begitu. Hatiku hancur, tapi Rea ada di sisi. Keluarga butuh waktu, Andi. Kamu sudah berani. Aku mulai menulis surat panjang untuk ayah, cerita tentang perjuanganku, tentang cinta yang tak salah. Surat itu kukirim lewat saudara. Minggu-minggu berlalu dalam ketegangan. Di kantor aku tetap profesional. Dimas dan Rea jadi keluarga baruku di Jakarta. Kami merayakan ulang tahunku dengan makan malam sederhana. Kamu sudah dewasa sekarang, kata Rea sambil tersenyum. Suatu hari, saudaraku menelepon. Ayah baca suratmu. Dia diam saja, tapi nggak marah lagi. Itu langkah kecil, tapi cukup. Aku pulang ke desa untuk lebaran. Ayah memelukku singkat, tak banyak bicara, tapi matanya tak lagi dingin. Ibu menangis bahagia. Prasangka masyarakat desa masih ada, tapi aku tak peduli lagi. Aku sudah punya kekuatan sendiri. Tahun berlalu, hidupku berubah total. Aku dan Rea tinggal bersama di apartemen baru yang lebih besar. Kerjaanku semakin sukses, aku bahkan buka studio desain kecil. Rea tetap jadi programmer handal. Kami tak pernah memamerkan, tapi tak lagi sembunyi di depan orang terdekat. Keluargaku pelan-pelan menerima, meski tak sepenuhnya. Ayah pernah bilang lewat telepon, yang penting kamu bahagia, nak. Itu cukup buatku. Aku sering ingat Budi. Kabar terakhir dia sudah menikah dan punya anak di Surabaya. Aku tak dendam lagi. Pengkhianatan itu justru jadi katalisator terbesar dalam hidupku. Tanpa itu aku mungkin masih sembunyi selamanya. Sekarang aku bisa berdiri tegak sebagai pria Indonesia yang mencintai pria, menghadapi masyarakat dengan kepala tegak. Rea dan aku sering jalan ke pantai Ancol, memandang laut sambil berpegangan tangan. Terima kasih sudah ada, kataku padanya suatu sore. Dia hanya tersenyum. Kita sama-sama belajar. Hidup tak pernah sempurna, tapi aku sudah menemukan damai. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, aku belajar bahwa cinta sejati dimulai dari diri sendiri. Dan persahabatan, meski pernah hancur, mengajarkan aku untuk memilih orang yang benar-benar menghargai. Apakah persahabatan sejati bisa bertahan meski ada pengkhianatan dan prasangka orientasi seksual, atau justru kita harus melepaskan untuk menemukan cinta dan kebebasan yang tulus? Benar atau salah?